Phoenix Dadis Radio Station. Hai, selamat sore. Bener banget ya. Hari ini adalah jatahnya Dodio Sandra yang akan nemenin kamu. Dan kalau misalkan kamu sudah cek feed Instagramnya Phoenix Radio Bali, Doi sekarang sudah kedatangan tamu. Apalagi kalau misalkan kamu buka Instagram. Tadi kalau WhatsApp down, WhatsAppnya down, Instagram tidak down, kamu bisa langsung login atau nonton di Instagram @pajakbali. Dan sore hari ini Doi bakal ngobrol sama siapa? Makanya Doi bilang di teaser feed Instagram sudah ada, sudah dijelaskan juga tamu yang akan Doi ajak ngobrol. Tapi ini adalah sosok yang memang sangat spesial. Yang Doi datangnya adalah dari kantor pajak. Beliau adalah Bapak Anggrah Warsono. Selamat sore, Pak. Selamat sore, Blidoy. Blidoy, boleh. Boleh ya, atau Mas boleh. Doi? Mas Doi boleh, Blidoy boleh. Atau Pak Doi? Saya tergantung honor. Jadi panggilannya bisa apa Jadi saja. prefernya apa nih? Lebih ke Doi. Doi gitu Ya, saya. Doi aja. Boleh nggak apa-apa ya? Boleh, Pak. Kita biar lebih akrab gitu loh. Kesannya kayak anak-anak muda lagi ngobrol di sore Saya hari. khawatir saya dinilai impolite. Oh gitu loh. tidak, Enggak ya? tidak. Saya tidak terbiasa menilai orang lain. Saya lebih menilai penghasilan orang. Oke, Bang Doi. Ya, baik Pak. Tapi kalau ngomongin tentang Bapak Anggrah Warsono, kan tadi saya bilang adalah dari kantor pajak. Ya. Coba diperkenalkan lebih detail Bapak selaku apa dan siapa. Oke, baik. Terima kasih. Selamat sore. Sorry. Sinners. Ini produser aku boleh jawab juga loh. Tim kreatif juga boleh. Nah, gitu dong. Biar lebih Sore sumringah. semuanya yang di studio, yang di Instagram. radio, yang di Instagram, ya para Vinners. Ya, selamat sore. Kenalin ya, saya Anggrah Warsono. Oke. Ya, saya Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Bali. Jadi formal banget ya jawabnya ya. Enggak, nanti saya tidak membuatnya menjadi formal. Kalau Bapak jawabnya formal, saya bikin sesantai mungkin. Oke. Tapi berarti kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak Bali. Disingkat adalah DJP Bali. DJP, Direktorat Jenderal oke. Pajak. Baik, Kami baik. ada di bawah Kementerian Keuangan. Mhm. Ya, jadi artinya kami adalah kantor yang afiliasinya ke pemerintah pusat. Oke, gitu loh. oke. Di bawah Menteri Keuangan, bukan di bawah Bupati, bukan di bawah Gubernur. Oke, gitu bukan ya. pemerintah daerah ya. Bukan pemerintah daerah, oke. karena kadang-kadang orang memang suka bingung gitu ya. Karena memang ada pajak daerah, ada pajak pusat. Betul. Ya, kalau pajak pusat masuk ke APBN, kalau pajak daerah masuknya ke APBD. Beda Sekali. banget. Ini gitu ya. berbeda ya. Berbeda ya. Oke, baik. Tapi mungkin juga pernah melihat istilah atau pernah membaca ada KPP, KP2KP, mungkin ketika atau bahkan sudah ngurus perpajakan di sana, teman-teman di Bali atau juga Vinners ya. Tapi seperti mengurus kayak samsat kendaraan itu masuk ke situ juga nggak sih, Oh Pak? beda. Oh, beda. Kalau samsat itu kan berarti ketika kita perpanjang STNK, nah itu masuknya ke pajak daerah. Oke. Sama benar. seperti ambil contoh PBB. Ya. Tapi untuk rumah di kota, nah itu PBB-nya kita sebutnya adalah pedesaan dan perkotaan. Itu masuk ke APBD. Oke. Jadi basisnya adalah penerimaan asli daerah gitu ya. Nah kalau pajak pusat ini di bawah Kanwil kami punya kantor pelayanan pajak. Ya, jadi di Bali ini ada 8, Madya Denpasar, Pratama Denpasar Barat, Pratama Denpasar Timur, kemudian Pratama Badung Utara, Badung Selatan, Pratama Tabanan, Pratama Singaraja, dan Pratama Gianyar. Oke. Nah di bawah itu karena Ada lagi? Ada lagi. Oke. Nah apa yang disebut dengan KP2KP itu di bawah kantor pelayanan pajak. Oh. Jadi ambil contoh misalnya di bawah KPP Pratama Gianyar ada KP2KP Amlapura contohnya. Karena Gianyar itu 4 kabupaten wilayah kerjanya. Oke. Ya, oke, scope oke. of controlnya terlalu luas kalau untuk hanya Gianyar yang ngawasi. Makanya Gianyar dibantu oleh KP2KP Amlapura, Tabanan dibantu oleh KP2KP Jemberana atau Negara. Seperti itulah. Oke, gitu. Kurang jadi- lebih untuk menjangkau wilayah yang lebih luas. Karena skop kerjanya seperti Betul. Pak Anggrah bilang tadi adalah cukup luas dan cukup Betul. lebar gitu ya, Pak Ya, ya. ya. Akhirnya dibagi-bagi seperti Betul, itu. Wah, ya. makin kebayang, cuman memang kalau bahas pajak atau istilah pajak kadang kala tuh terasa berat, Pak. Buat orang-orang yang tidak umum atau tidak Dibuat familiar. simpel aja lah ya. Kita buat simpel aja boleh ya, Dibuat Pak ya. simpel Jadi aja. beberapa istilah-istilah yang mungkin bisa dipermudah atau dipersimpel hari ini boleh dipermudah, dipersimpel ya. Dan Vinners juga kalau ngomongin berarti ngomongin tentang masuk DJP, sebagian itu menjadi kewenangan pemerintah daerah. Tadi Bapak bilang ya. Ya. Oke. Terus kalau bea matre misalkan yang dijual di kantor pos kan kemarin misalkan saya ngurus apa gitu harus Ya. bayar, itu masuk DJP. Masuk ya. Jadi
saya jelaskan bahwa yang masuk pajak pusat itu satu adalah pajak penghasilan atau kita biasa sebut PPh. Kemudian yang kedua adalah pajak pertambahan nilai. Kalau saya beli sesuatu itu ada unsur PPN-nya, itu masuk ke pemerintah pusat. Ya, terus kemudian ada bea materai. Bea materai itu pajak pusat. Oh, itu pajak pusat ya? Pajak pusat. Ya, jadi kita bekerja sama dengan kantor pos gitu ya. Tapi sekarang juga sudah tersedia tuh yang e-materai juga udah tersedia itu. Udah ada, Pak? Ada, sudah ada. Sekarang namanya dokumen itu kan bentuknya digital kan banyak sih. Ya. Saya baru ngehnya tanda tangan. Oh, sampai materai pun udah ada. Ya. Jadi e-materai ada. Jadi untuk dokumen-dokumen yang sifatnya digital kan nggak mungkin juga ditempelin dengan materai biasa. Iya, benar. Ya. Sehingga bisa dilakukan penempelan itu dengan e-materai gitu ya, seperti itu. Karena prinsipnya kami juga harus menyesuaikan dengan perkembangan bisnis nih. Iya. Ya, sekarang kan ada NFT misalnya begitu. Orang jual beli mungkin bisa juga. Kalau nilainya melebihi batas tertentu kan harus ada materainya juga. E-materai yang dipakai itu. Untuk hal-hal seperti itu. Berarti teman-teman di DJP ini sudah go green ya? Luar biasa loh. Ya, mudah-mudahan seperti itu karena semangatnya kalau kita lihat bahkan sudah cukup lama ya. Seingat saya sejak sebelum tahun 2020 kita sudah ada e-filing, ada ISPT. Orang tidak perlu memasukkan surat pemberitahuan itu tahunan itu secara fisik, tapi boleh pakai email, boleh pakai e-filing gitu ya. Jadi cukup dokumen-dokumennya diserahkan kepada kami tanpa ada kertas. Nanti Anda dapat tuh tanda terimanya, selesai sudah. Iya sih, beberapa emang laporan atau info-infonya ke email ya Pak ya. Tapi berarti ada kemungkinan nggak kartu gold saya ini, kartu NPWP ini akan berubah juga atau Sudah. Jadi kalau Anda buka DJP online, Anda bahkan bisa itu download kartu NPWP Anda tanpa perlu yang fisik gitu loh. Jadi teman-teman bisa download. Bisa. Bisa. Jadi saya jujurnya di handphone saya simpen juga itu di file yang digitalnya. Ya. Kalau misalnya sambil handphone sekarang bisa download langsung? Bisa. Bisa. Balik sekarang ya. Jangan sekarang dong. Kan masih kerja ya. Astaga. Tapi emang kalau yang gold masih card itu masih saya pegang. Dan itu pun di foto biasa kalau ada orang minta NPWP kan. Tapi ternyata teman-teman yang live di Instagramnya Pajak Bali dan juga lagi dengerin Phoenix Radio Bali, sekali lagi informasinya yang terbaru adalah kamu sudah bisa download itu secara digital. Bisa. Masuk aja ke DJP online, nanti Anda masukkan NPWP Anda yang selama ini termasuk barangkali password gitu, nanti Anda bisa download. Saya sudah lakukan itu soalnya. Jadi tidak memenuhi saya nggak perlu dompet. saya bawa itu, nggak usah memenuhi dompet gitu. Ya biasa kan. Dompet kan isinya kartu aja ya Pak ya. Sekarang kan lebih penting bawa handphone sebetulnya. Iya, semua transaksi bisa di situ ya. Setuju. Ya kali gitu misalnya ribet banget beli nasi jinggo atau beli makan ringan harus ngeluarin kartu banyak, uangnya nggak ada, repot ya. Bahkan sekarang kalau misalnya kita belanja di tempat kaki lima pun udah bisa kadang pakai pembayaran online. Pakai QRIS bisa. Betul. Ya, bahkan untuk UMKM itu sebagian yang bekerja sama dengan Kementerian Keuangan itu kita sudah minta pembayarannya pakai QRIS. Oh, saya beli ini 200.000, ya sudah. Saya tunjukkan handphone saya, mungkin saya punya aplikasi bank tertentu. Di sana saya lakukan pembayaran, saya tunjukkan, selesai. Sesederhana itu. Termasuk untuk membayar pajak juga sama. Itu dia yang harus memang kita tahu ya. Betul. Karena memang kemarin kita ada segmen namanya setting Pak, sebentar tapi penting. Kita membahas adalah tentang NIK yang digadang-gadang ini bisa menggantikan NPWP atau boleh dibilang adalah ya sudah bisa dijadikan untuk pajak gitu. Itu sebenarnya kenyataannya seperti apa Pak? Jadi memang kita punya undang-undang pajak baru tahun lalu ya. Sebetulnya udah 2021, undang-undangnya nomor 7 tahun 2021. Salah satu pasal memang menyebutkan di sana bahwa NIK itu adalah NPWP. Jadi mulai 14 Juli tahun 2022 ini kita sudah mulai launchingkan tuh ya NIK itu sebagai NPWP. Nah, khusus seperti saya atau Mas yang sudah punya NPWP sebelumnya gitu ya. Nah, itu tadi masuk ke DJP online lakukan validasi itu. Harus, dan itu harus. Sebaiknya seperti itu karena kita ini kan terhubung dengan data dari Dukcapil ya di Kemendagri, Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Kadang-kadang
Dulu lapornya anak 1, sekarang 3. Ternyata udah pindah alamat rumah. Ternyata pekerjaannya juga sudah berbeda, misalnya gitu. Nah, kami itu melakukan pemadanan data memang posisi sejak 14 Juli kemarin. Karena NPWP itu kan hampir 50 juta. Nah, itu kita cocokkan sejauh ini sudah hampir 20 juta data yang kita padankan yang sudah sama. Sudah sinkron ya. Artinya yang sisanya itu yang harus divalidasi itu. Nah, tadi mungkin anak udah berubah, tempat tinggal, terus kemudian email, nomor telepon mungkin juga berubah. Nah, itu sebaiknya dilakukan di situ. Nanti ada instruksinya tuh. Nah, kalau diperlukan mungkin bahkan Anda misalnya gini ya, KPP Denpasar Timur di sini kok di Renon aja gitu. Ya udah saya mampir ke sana deh, mungkin ada yang harus saya lengkapi ya. Data-datanya. Selesai seperti itu. Tapi pada prinsipnya bahwa NPWP lama ini tetap bisa dipakai sampai akhir 2023. Sampai akhir 2023 masih bisa dipakai ya, untuk NPWP lama. Kenapa? Nantinya berarti memang semuanya udah digital gitu ya Pak ya? Ya, maka tidak bisa dipakai lagi. Betul, nanti mulai 2024 kita pergunakan format NIK. Nah, intinya NIK itu kan 16 digit ya. Betul. NPWP itu kan 15. Jadi untuk proses transisi yang sekarang cukup menambahkan 0 di depan, 15 digit itu sudah cukup sebetulnya. Nah, tapi untuk orang-orang, ambil contoh misalnya ya, ada yang baru 17 tahun di posisi 2022 ini gitu ya. Nggak perlu ngurus NPWP karena nicknya otomatis langsung jadi NPWP. Seperti itu. Tapi Pak, kendalanya di masyarakat ini kan informasinya simpang siur. Begitu ada informasi atau berita updatean di portal online atau bahkan di radio, kita bilang NIK jadi NPWP, itu ngerasa kayak berat banget hidupnya. Dan ya kan semuanya mikir kayak, berarti harus bayar pajak dong, kan aku masih pelajar, aku masih SMA, aku masih kuliah. Sebenarnya gimana? Bisa diluruskan mungkin? Ya, jadi pajak itu dibayar oleh mereka yang melebihi penghasilan tidak kena pajak. Jadi undang-undang mengatur bahwa orang dengan penghasilan per bulan lebih dari 4,5 juta atau 1 tahun 54 juta itu baru yang wajib bayar pajak. Balik lagi ke wajib pajak aturan yang sebelumnya. Jadi saya ambil contoh misalnya UMR di Denpasar ini kan di bawah 4,5 juta. Jadi artinya orang dengan penghasilan setara dengan UMR ya masih belum kena bayar pajak. Jadi nggak usah khawatir, pajak itu adil, kemudian jujur dan berusaha untuk menciptakan kesetaraan. Sehingga nggak perlu takut tuh. Tapi kalau misalnya saya punya penghasilan 1 tahun 5 miliar, Anda harus bayar pajak. Jelas. Seperti itu. Jadi nggak usah khawatir ya untuk yang 1 bulan penghasilannya di bawah 4,5 juta, 1 tahun 54 juta, kita menyebutnya adalah penghasilan tidak kena pajak. Jadi artinya di bawah angka itu ya nggak usah khawatir. PTKP tadi penghasilan tidak kena pajak. Tapi kalau misalnya saya perlu punya nih kartu NPWP, walaupun sekarang sifatnya online untuk daftar pekerjaan, misalnya, ya Anda harus urus. Untuk kebutuhan administrasi ya Pak ya. Anda sudah lulus S1 gitu ya, Anda mau cari pekerjaan. Kenapa seperti itu? Karena kalau tidak punya NPWP, ketika Anda bekerja, perusahaan Anda itu memotong pajak lebih tinggi. Sanksinya itu di undang-undang begitu, dipaksa orang untuk punya NPWP. Jadi sebetulnya, memang saya butuh punya NPWP karena saya sedang mencari pekerjaan. Ya udah diurus saja. Tapi Anda belum perlu bayar pajak, wong Anda belum punya penghasilan. Kalaupun Anda punya penghasilan masih di bawah 4,5 juta 1 bulan, ya nggak usah khawatir juga. Tidak perlu membayar PPh. Jadi teman-teman nggak usah khawatir ya. Betul, nggak usah khawatir. Mungkin tadi sorry Pak, yang bikin khawatir adalah ketika ada statement tadi NIK langsung bayar pajak. Itu yang salah kaprah. Tapi ternyata hari ini dari Pak Anggra sendiri kita sudah dapat pernyataan resmi dan penjelasan sangat-sangat detail di mana ini membuka pikiran kita bahwa selama gaji kamu tidak untuk wajib bayar pajak, tidak akan bayar pajak. Contohnya tadi UMR ya Bu ya, tidak perlu khawatir. Nah, memang kalau ngomongin tentang batasan dari PTKP tadi itu kalau anak-anak, pelajar otomatis berarti tidak bayar pajak sama sekali. Tidak, karena kan dia harus memenuhi syarat subjektif. Syaratnya kan 17 tahun gitu ya. Tapi kalau 17 tahun dia masih kuliah, sebetulnya kan belum perlu juga mau nunggu sampai lulus. Tapi sebetulnya sudah tercipta secara otomatis bahwa nik kamu tuh ya NPWP kamu. Begitu kamu, misalnya gini ya, 1 Oktober kemarin saya berumur 17. Jadi secara sistem sudah tercipta bahwa
NIK saya itulah NPWP saya, nah, gitu ya. Nah sekarang saya mau pakai NPWP itu atau tidak. Tapi bisa saja kan saya umur 17 saya kuliah, saya sambil ngasong. Misalnya penghasilan, ya. jual nasi jinggo, jual kopi malam-malam, tapi lebih dari 4,5 juta penghasilannya. Nah, tapi tinggal kita lihat aja ini kriterianya UMKM atau tidak. Karena kalau UMKM mereka juga sampai batasan 500 juta sesuai undang-undang yang tahun 2021 itu juga tidak perlu bayar PPh. Oke, berarti kalau untuk UMKM ada batasan tadi itu ya? Ya. Oke, jadi teman-teman tenang saja, tergantung penghasilannya dan tergantung nominalnya. Betul. Oke, teman-teman yang lagi live di Instagram Pajak Bali, mudah-mudahan ada bayangan, atau juga Viners yang lagi dengerin, mudah-mudahan mulai ada bayangan. Tapi nih, kalau ngomongin tentang agak batasan untuk UMKM ini sendiri, atau boleh dibilang nih kabar gembira buat teman-teman yang di UMKM ya Pak, yang masih belum pulih sebenarnya di masa pandemi. Karena kalau kita ngelihat di beberapa tempat itu masih mereka jualan, masih segala macamnya kayak gitu ya. Jadi pemerintah ini sangat sadar bahwa UMKM ini adalah sektor informal kalau kita bisa sebut begitu ya, sebagian ya. Itu menopang perekonomian Indonesia itu dengan sangat baik ya. Kalau kita lihat mulai dari tahun 98, 2008 ketika krisis gitu ya. Banyak membandingkan Indonesia ini bahkan jauh lebih kuat, lebih robust gitulah ya. Istilahnya secara ekonomi itu even dibanding Singapura gitu ya. Karena struktur UMKM kita ini sangat kuat, sangat masif, besar jumlahnya. Nah, sebetulnya pemerintah sudah menciptakan aturan yang berbeda untuk UMKM, di mana mereka sebelumnya dari tarif normal kena tarif 1%, diturunkan lagi jadi 0,5%. Tapi dengan undang-undang yang terakhir, bahkan untuk batasan 500 juta itu tidak perlu membayar pajak. Tidak perlu membayar pajak. Jadi saya ambil contoh ilustrasi begini. 1 tahun saya jualan kopi, saya peredaran bruto atau omset lah gampangnya itu 400 juta. Saya tidak perlu membayar PPh. Ya. Tapi kalau misalnya 1 tahun 600 juta. 600 juta dikurangi 500 juta, tersisa 100 juta. 100 juta itu hanya bayar pajak 0,5%. 0,5% aja. 0,5% saja dari yang 100 juta. Dari total omset 600 juta. Jadi yang 500 tetap di-exclude, tetap nggak kena pajak. Oh gitu hitung-hitungannya. Nah itu batasannya sampai 4,8 miliar untuk 1 tahun. Jadi kalau udah lebih dari 4,8 miliar pakai tarif yang normal. Karena yang lihat dari nominalnya juga ya Pak ya. Baik. Saya makin apa ya? Boleh dibilang satu sisi bersyukur karena memang ngomongin tentang UMKM tadi ada kesempatan, dan mudah-mudahan ini bisa menjadi jalan sukses juga buat mereka. Terus setahun ya bisa jualan seperti Bapak bilang tadi. Terus bagaimana cara bayar mereka? Misalkan kemarin ada teman-teman yang buka catering ketika G20 gitu ya. Bayar pajaknya sendiri sistemnya seperti apa Pak? Apa lapor pajak atau gimana? Ya jadi pajak itu kan berarti kalau misalnya saya ambil contoh PPh gitu ya, bahwa mereka terutang PPh berarti kan mereka punya penghasilan. Betul. Ya, penghasilan itu berarti kalau untuk orang pribadi lebih dari 4,5 juta 1 bulan. Kalau untuk usaha berarti dalam 1 tahun dia harus lebih dari 500 juta di bawah 4,8 miliar. Nah, kalau bayar pajak sendiri kita mempergunakan surat setoran pajak. Surat setoran pajak. Ya, atau kita tulis kita sebut sebagai SSP walaupun namanya surat itu tetap bisa kita bayar tanpa fisik pun gitu ya. Ya, jadi kalau nilainya tidak terlalu besar, kami sediakan mini ATM di kantor-kantor pelayanan pajak. Anda bisa datang gitu ya. Anda buat kode billing, terus kemudian kebetulan punya ATM-nya dari bank tertentu, kami sediakan ada beberapa. Anda tinggal gesek aja, keluar buktinya selesai. Anda datang ya beres. Anda punya e-banking di handphone Anda pun bisa lakukan pembayaran. Yang penting tahu jenis pajaknya aja gitu loh. Oh ini PPh, ini PPN gitu ya. Nah kalau mau aku pengen ada buktinya, ya udah saya ke ATM. Ke ATM pun bisa. Biar ada buktinya tadi fisiknya. Misalnya saya datang ke ke ATM tertentu gitu ya. Terus kita pencet menu pembayaran penerimaan negara. Nanti kita masukkan jenis pajaknya, keluar kode billingnya, lakukan pembayaran. Saya juga pernah lakukan itu. Jadi saya tes sendiri itu, saya bayar pajak saya pakai ATM. Saya bahkan waktu itu di salah satu pom bensin tuh, iseng mau bayar pajak gitu Selesai ngisi bensin, saya parkir, saya ke ATM.
selesai, saya keluar itu. Sesederhana itu Ya, dan saya sesimpel keluar itu. Ya? seperti stroke, saya Tarik uang. mengambil uang, di Oke. sana ada tuh, ya kode NTPN-nya, nomor transaksi pembayaran negara, ada semua di sana. Jadi artinya, tapi kalau Anda mau datang ke bank, mau datang ke kantor pos juga silahkan. Tetap mereka melayani pembayaran pajak. Wow. Ya, jadi intinya Anda mau pakai handphone Anda, e-banking, bayar pajak, silahkan. Anda mau lihat bukti fisiknya, datang ke ATM, silahkan. Oke. Anda mau mampir ke kantor kami, gitu kami sediakan mini ATM, Anda tinggal gesek nilainya berapa, keluar buktinya, selesai. Oke, cuman kalau saya tadi terima kasih banyak loh Bapak udah menjelaskan sebegitu gampangnya. Orang tua saya kan kadang masih suka ke bank ya, jadi mereka bayarnya ya udah ke monggo, bank. silakan. Ya nggak apa-apa gitu ya. Jadi nggak Silahkan masalah aja. teman-teman. Karena orang kan kadang-kadang, aku kalau nggak ke bank, kalau nggak langsung dapat fisik surat setoran pajaknya, kok rasanya kayak belum bayar pajak. Silakan aja. Oke. Ya, jadi kita berikan semua Keleluasaan. opsi untuk dilakukan. Wajib pajak tinggal pilih aja. Oke. Gitu ya. Jadi senyamannya dan sesimpelnya yang ingin dilakukan, pembayaran by mobile banking, ATM atau misalkan langsung datang ke teller bank segala macam, tanya-tanya di situ sangat-sangat bisa sekali. Wow, ternyata segala pelayanan itu tidak dipungut biaya juga kabarnya. Ya jelas lah. Benar tuh, Karena Pak. Pasti lah. Ya. Ini kayak ujian Karena bener tuh Pak. Kami ini kan ya sejujurnya gaji saya, gaji teman-teman, pegawai negeri, ini kan Anda yang membayar Iya juga sebetulnya. sih benar. Tapi mohon maaf Pak, mic-nya boleh lebih dekat. Oke, Nah terima itu kasih. biar suara lebih ganteng di situ Pak. Saya udah dikasih tanda tuh. Suaranya di Oke. radio biar lebih ganteng nih gitu. Ya. Oke. Terus berarti memang kita bayar Bapak untuk bekerja teman-teman. Jadi teman-teman sudah bekerja sesuai dengan porsinya dan ini yang akhirnya membuat kita sebagai customer atau nasabah atau orang yang wajib pajak adalah tidak perlu. Ya, kalau bayar Anda di situ. datang ke kantor pajak ya Anda mau hanya sekedar parkir gitu ya, mampir ke kantin atau mampir sholat, selain datang ke kantor pelayanan pajak atau KP2KP ya tidak ada biaya yang Anda perlu keluarkan gitu loh ya. Baik. Ya, karena intinya kan Anda datang, kami melayani, kami sudah menerima gaji lebih dari cukup dari pembayaran pajak Anda, ya kami harus lakukan yang terbaik untuk wajib pajak. Dan itu tidak gampang karena menurut saya melayani kemudian orang membayar pajak itu kan pelayanan yang berbeda. Benar. Ya, itu sebabnya kami harus pastikan bahwa tidak ada biaya yang dikeluarkan untuk semua pelayanan yang diberikan oleh kantor pelayanan pajak. Oke. Jadi kalaupun ada wajib pajak punya permohonan, saya meminta pemindah bukuan nih, saya kemarin salah bayar. Bisa. Kami punya SOP-nya clear, jangka waktunya harus selesai. Anda masukkan permohonan Anda, kami proses, selesai kami informasikan kepada Anda. Oke. Ya, dan kami sudah mulai mencoba beralih ke yang sifatnya menggunakan internet gitu ya. Jadi Anda bisa aja mengajukan permohonan misalnya gitu ya, terus kemudian kami lakukan pemrosesan, kami informasikan ini sudah sekian hari proses sampai di kegiatan seperti ini, nanti 14 hari misalnya selesai, nanti kami informasikan. Oh, by online udah bisa semuanya dan bisa. semaksimal mungkin sedang dicoba untuk dilakukan lebih baik lagi. Cuman memang tantangan kami itu tadi ya, mau membayar, kepengen ke bank. Kadang-kadang ada yang gitu, aku nggak mantep Pak, kepengen dijelasin langsung. Monggo silakan, Ya. kami punya helpdesk Ya. di kantor, saya punya penyuluh-penyuluh pajak yang akan menjelaskan dengan sangat senang hati Oke. apapun pertanyaan Anda gitu loh. Baik. Oke, jadi setiap pertanyaan mereka punya jawabannya. Tapi pertanyaan saya kalau balik lagi ngomongin tentang teman-teman nih yang tadi belum punya NPWP, terus sekarang berarti cukup dengan NIK untuk bayar pajaknya. Ya, jadi istilahnya begini ya, kalau saya sudah punya NPWP sebelum 1 Juli, itu artinya NPWP saya yang lama tinggal ditambahkan angka 0 di depannya. Oke. Agar supaya jumlah digitnya menjadi 16. Kurang ngerti nih, sama Pak, misalkan. dengan NIK. Oke. Karena NIK itu kan NIK saya Oh, ingat. itu NIK saya itu. Saya tidak ingat. Nah, sebaiknya menurut saya Anda sekarang mulai apalkan tuh. Karena NIK Anda NPWP Anda. Oke. Ntar takut disalahgunakan, Pak. Ntar dipinjam Pak, nanti saya dapat teror pinjaman online, takut saya. Tapi tetap saya hafal dalam hati ya. Setelah ini saya mencoba menghafal dari saran Pak Anggra sendiri. Berarti cukup tentang menambah 0. Tapi kalau misalkan ada yang agak tua kayak bapak saya bilang ibu saya nggak ngerti, dia langsung datang ke kantor pajak. Boleh, itu monggo, paling silakan. simpel. Kami punya helpdesk. Oke, gitu ya. itu yang paling sederhana. Langsung datang ke kantor, tanya-tanya di situ kalau ngerasa kurang jelas ya, karena takutnya simpang siur informasinya. Oke, berarti kalau yang online tadi kan Bapak bilang DJP online itu bisa diakses juga. Kalau situs resminya Pajak Bali itu ada di Kami mana? punya @pajak
@pajak_bali. @pajak Bali, oke. @pajak_bali kami punya, terus kemudian kantor-kantor pelayanan pajak juga punya. Jadi misalnya Badung Selatan, kita nyingkatnya kan Batsel, berarti @pajak_batsel. Oke. Ada bisa ikuti kegiatan-kegiatan di sana. Jadi artinya, oh saya baru nih jadi bagian pajak di perusahaan, saya mau nanya, Anda silahkan tuh bertanya, nanti akan kita respon gitu ya. Apakah Anda perlu ikut kelas pajak agar supaya paham gitu ya. Admin mungkin perlu sih kayaknya. Ya, karena biasanya kami lakukan tuh kelas-kelas pajak, walaupun jumlah orangnya tidak terlalu banyak, nanti tinggal hubungi, oh saya terdaftar di Tabanan, nah, nanti coba masuk ke @pajak Tabanan, saya pengen tuh tanya kalau saya jadi bendahara, kewajiban saya, perusahaan saya kepada karyawan saya apa aja. Karena kadang-kadang orang kan nggak paham juga. Benar. Ya, Itu gratis Pak kalau ikutan? Gratis Pak. Karena kalau kami prinsipnya nambah NPWP seneng, terus kemudian nambah orang yang lebih ngerti pajak juga seneng kami itu. Ya karena pajak ini kan tulang punggung penerimaan negara. Betul. Biar negara juga punya penghasilan ya. Tapi berarti fungsi praktis dari NIK dan juga NPWP tadi yang Bapak bilang supaya juga lebih gampang kita mengakses DJP online. Betul ya. Jadi untuk tahap sekarang itu tadi ya di luar pemantanan data, karena data Dukcapil dengan data pajak ini masih harus kita cocokkan. Tapi yang sudah sesuai, yang sudah valid, Anda bisa lakukan tuh untuk mengakses DJP online tuh dengan menggunakan NIK Anda gitu loh. Tadi kan Bapak bilang mengakses data berarti pemutakhiran data. Itu sendiri apa tuh maksudnya? Ya, itu tadi Pak, misalnya gitu, anak saya istri udah 3 gitu loh. Saya dulu ikut mertua, sekarang udah punya rumah sendiri. Contoh. Ya, kan aminin aja dulu Pak. Amin. Pasangan aja belum punya Pak. Ya sudahlah. Itu kan masalah waktu aja. Oh iya, kirain itu kan masalah lo gitu, beda. Oh, bukan ya, itu masalah waktu aja. Terima kasih loh. Tapi berarti pemutakhiran data itu ada beberapa situ. Apakah mandiri atau misalkan ada bantuan lagi dari tim atau seperti apa? Ya, makanya kita kan mencocokkan ya. Ambil contoh misalnya, oh anak saya 3 tapi di sini tertulis 2. Ada yang bisa kita input sendiri. Nanti kita memasukkan misalnya nomor kartu keluarga. NIK anak kita berapa, itu kita input secara mandiri, nanti kita submit, kita send gitu ya. Tapi intinya sepanjang belum valid, artinya antara data Direktorat Jenderal Pajak dengan Dukcapil di Kemendagri ini memang harus divalidkan. Oke. Nah, jadi memang yang paling berat levelnya itu adalah wajib pajak harus datang ke kantor pelayanan pajak. Jadi kalau Anda sudah coba update, ternyata kemudian tidak selesai di sana, ini berarti ada data ini yang dibutuhkan oleh kantor pelayanan pajak. Alias belum lengkap. Ya, datang aja ke helpdesk gitu. Mas, saya udah coba ini kok belum bisa ya. Oh ya Pak, yang data ini kami butuh Pak, karena di master file kami data Bapak misalnya ternyata baru nikah, baru punya anak, baru punya kakak gitu kan. Yang seperti itu bisa aja di kami belum ada. Oke. Jadi ke helpdesk-nya kantor pajak aja ya. Nanti kan bagus ya, misalnya anak-anak itu semakin besar, ketika kemudian mereka sampai di umur 17, NIK mereka otomatis jadi NPWP mereka juga. Setuju, udah nggak repot lagi ngurusin ya. Jadi teman-teman, kalau ngomongin tentang pemutakhiran data atau juga ngurus ke kantor pajak, payangan doa adalah ini kayak lo lagi ngurus media sosial di update profile. Kayak kita cek Facebook di mana di situ SD tahun berapa, misalkan kuliah, sudah berkeluarga, atau mungkin juga kayak bikin in relationship terus kayak it's complicated. Benar ya Pak ya? Bapak punya Facebook nggak sih Pak? Kayak gitu kan. Jadi kalau misalkan di Facebook kan ada sudah pasangannya siapa. Kalau saya kan kemarin in relationship terus it's complicated kayak gitu loh Pak. Kan kayak gitu ya berarti ya sederhananya ya. Jadi kalau teman-teman ngerasa complicated lah. Misal Pak, tuntutan skrip ceritanya it's complicated, padahal baru jadian gitu ya. Jadi itu gampang banget ya teman-teman ngubahnya atau pemutakhiran data, dan itu diharuskan karena seperti Pak Anggrah bilang tadi adalah supaya datanya sinkron. Betul. Jadi kenapa NIK tadi sudah menjadi NPWP, dan senangnya atau kabar bagusnya adalah buat yang kelahiran agak muda tuh, jadi lo nggak urus ribet kayak waktu aku dulu ngurus NPWP. Itu gampang banget loh. Yang online di Pajak Bali juga. Jadi ini adalah menjadi jawaban atau juga sebuah solusi. Dan kira-kira kalau kesempatan sendiri Pak Viner sendiri untuk melakukan pemutakhiran data mandiri ini di DJP Online sampai kapan? Apakah tiba-tiba besok harus ditutup sampai gitu? akhir tahun 23. Ya. Akhir tahun 2023. 2023. Tapi kan
saya harus ambil contoh bahwa tahun depan bulan Maret teman-teman kan harus lapor SPT tuh. Betul. Jadi menurut saya sebaiknya sebelum Maret 2023 Anda sudah lakukan tuh updating itu. Jangan sampai nanti ada sedikit problem ketika Anda nanti melaporkan SPT tahunannya. Jadi saran saya, ini saran saya ya. Karena saya sudah lakukan juga itu pemadanan data gitu ya. Terlepas saya orang pajak memang gitu ya. Tapi saran saya agar supaya tahun depan tidak ada masalah, karena kan Anda harus lapor tuh nanti Betul. Maret 2023 untuk penghasilan 2022. Betul. Jadi sebaiknya dari sekarang untuk yang sudah punya NPWP dipadankan ya datanya. Baik. Nanti kalau sudah keluar statement bahwa data Anda sudah valid ya tidak ada masalah. Ya. Jadi berarti udah sinkron. Tapi kalau misalnya kok sempatnya baru tahun depan gitu ya, kami memberi batas sampai 31 Desember 2023. Tapi kalau sejujurnya di Bali, masyarakat Bali lumayan update nggak Pak? Apakah ada yang sedikit nakal kayak? Jadi karena ini datanya kan tergantung data masing-masing wajib pajak ya. Jadi artinya kami hanya bisa sebutkan bahwa kurang lebih sudah sekitar 20 jutaan nih yang datanya valid gitu secara nasional gitu. Itu ya. secara nasional Secara ya? nasional karena kan NPWP ini kan angkanya baru sekitar 46 juta kan? Ya, karena itu tadi masa anak-anak punya NPWP yang enggak lah 17 juga belum gitu kan. Enggak usah khawatir. Baik. Soalnya saya beberapa tahun ini kayak ada 4 tahun belakangan tidak ada yang berubah. Omset tidak bertambah. Pasangan juga tidak ada, rumah ya gitu-gitu aja. Tapi nggak apa-apa ya Pak ya. Siapa tahu mungkin ada rezeki akhir tahun. Setuju, nanti saya akan melakukan pemutakhiran data. Gitu kan. Ada utang nggak ya? Saya bilang utangnya berkurang loh. Iya sih berkurang Bapak bilang, tapi syukurnya utang udah lunas. Tinggal rumah aja KPR ya. Oke, kita harus semangat. Tidak usah membahas hidup pribadi saya. Tapi berarti adalah pemutakhiran data itu masih bisa dilakukan sampai dengan akhir tahun 2023. Oke. Dan kalau misalkan butuh informasi lebih detail, kan tadi Bapak bilang di masing kantor itu ada sosial medianya. Nah, kita pengen tahu juga nih, kalau misal tag akun Kanwil DJP Bali, saya lagi talk show tadi iseng-iseng, soalnya pengen bikin instastory biar gaya itu kemana sih Pak? @pajakbali. @pajakbali. Ya, kalau Anda misalnya terdaftar di Denpasar Timur, @pajakdentim. Oh, ada jadi sendiri, masing-masing kami daerah. Kanwil punya, KPP juga punya, gitu ya. Oh, seru sekali. Jadi kalau misalkan teman-teman penasaran, itu masing-masing daerah sudah ada. Tapi Pajak Bali memang ada dan bukan satu-satunya akun Instagramnya. Jadi per daerahnya sudah ada. Benar ya? Ayolah kita follow dulu Instagram @Pajak Bali. Masih online nggak sih? Masih live kan? Masih live di Instagram. Siapa tahu di situ sering ngadain giveaway, mungkin adminnya atau mau nanya-nanya atau sharing atau apapun lah. Pertanyaan-pertanyaan yang pengen kamu tanyakan sangat-sangat bisa ditanyakan di situ. Pak, dari Bapak sendiri atau juga teman-teman di Pajak Bali sendiri, ada harapan untuk masyarakat Bali nggak sih? Apa sih sebenarnya dengan kita ngobrol seperti ini kan baru pertama kali kita ngobrol, dan saya bilang ini bagus banget karena sebelumnya kita ngangkat di on air kita, di siaran kita, bahwa yang tadi saya bilang, begitu kita umumkan bahwa NIK jadi NPWP, mereka tuh kayak simpang siur, kurang jelas informasinya. Tapi dengan Bapak hadir ke sini kan ini sudah sangat jelas sekali dan sangat clear. Apa sebenarnya yang diinginkan oleh teman-teman pajak? Jadi semangat dari NIK menjadi NPWP itu adalah semangat satu data nasional. Oke, satu kita data tidak hanya nasional. berbicara pajak nih. Ya, karena selama ini cukup banyak satu orang itu punya macam-macam nomor gitu ya. Mudah-mudahan nanti semuanya mengarah ke NIK. Nah, itu akan jadi hal yang sangat bagus gitu ya. Terus yang kedua adalah sosialisasi yang kami lakukan, ini tak putus-putus, tak henti-henti. Ya semata-mata karena kami kepengen wajib pajak itu tambah paham dan tambah paham gitu ya. Bahwa pajak itu tidak menakutkan gitu loh. Ya, kalau kemudian kita banyak berbicara, oh Indonesia banyak utang sih, tanpa kita berpikir bahwa ya sebetulnya kalau Anda membayar pajak itu sama dengan mengurangi utang yang kita perlukan. Itu yang penting kan sebetulnya kan. Jadi artinya kami, saya, teman-teman di KPP nggak bosen-bosennya tuh laksanakan edukasi, sosialisasi seperti ini agar supaya Anda tambah paham. Karena ternyata, oh saya UMKM 400 juta saya nggak perlu bayar PPh ternyata. Mungkin Anda baru tahu sekarang. Bisa gitu jadi, bisa jadi. Tapi kalau 600 juta bukan berarti Anda bayar 600 juta kali 0,5%. Ternyata kan dikurangi dulu dengan 500 juta. Jadi artinya, karena kalau Anda bayar
lebih bayar, nah, itu jadi masalah juga tuh di kami. Oh ya? Iya, karena artinya kami kalau Anda meminta, Pak saya bayar tapi lebih, saya minta balik boleh nggak? Boleh, kami harus memeriksa tapi Pak. Oh, akan Karena jadi ribet uang itu lagi. sudah masuk ke kas negara, harus kami keluarkan lagi. Walaupun bahasanya kan balikin doang, Iya. gitu kan. Tapi ini kan aturannya berbeda. Betul, Bukan saya karena minjem sama ini Bapak duit ya. negara yang sudah diakui sebagai penerimaan negara. Oke. Sebagian orang aku nggak mau kalau diperiksa misalnya seperti itu. Iya, Anda kan bisa hindari dengan paham aturan seperti itu. Bapak kayaknya harus sering-sering sosialisasi di Monggo, sini. silakan. Tiba-tiba Mau pikiran saya tuh kayak diundang berasa tiap lebih minggu, mau mau ya. Oke, nanti saya seneng koordinasi aja. sama Pak Arya ya. Jadi kayak di awal saya bilang adalah kalau ngomongin pajak saya identik dengan itu yang ribet. Satu, ribet. Karena setiap ngurus ibaratnya dulu kalau lapor kayak aduh banyak banget runtutannya. Padahal sebenarnya kan isinya sama aja. Cuman melaporkan penghasilan kita, omset kita, utang piutang dan segala macamnya. Cuman segitu aja. Dan yang mungkin kurang paham yang tadi itu yang saya bilang adalah kalau omset berapa sih harus bayar pajak. Misalnya anak-anak kuliah ngerasa kayak punya bisnis online. Kan kadang anak-anak muda udah mulai punya penghasilan ya Pak ya. Bener gak sih aku harus bayar pajak? Nah itu yang tadi. Kalau nggak sampai 500 juta nggak usah. Ya makanya kan begitu ya. Ya. Tapi masih ada juga bahkan teman-teman kita yang terdekat pun kadang udah punya NPWP berarti nggak usah dilaporin deh, nggak usah bayar pajak. Karena dia saking tidak taunya berapa nominal yang harus dia bayar pajak dan nggak kan gitu ya Pak ya. Oke, baik. Dan mudah-mudahan sih cukup dapat gambaran hari ini. Dari Bapak sendiri masih ada yang ingin disampaikan nggak sih Pak? Ya itu saja. Kalau Anda punya pertanyaan, ada yang tidak paham, boleh hubungi IG kami gitu ya. Kalau Anda merasa yang semua saya omongin rahasia nih, aku ketemu langsung aja lah. Ya, kami punya kewajiban untuk menjaga rahasia, tidak menyampaikan kepada orang lain. Jadi pasti omongan antara Anda dengan petugas pajak itu private sifatnya. Saya nggak boleh bocorin data Mas. Misalnya begitu, nggak boleh saya ngomong ke orang lain seperti itu. Jadi nggak usah khawatir, kami akan arahkan, akan informasikan dengan benar. Dan menurut saya untuk orang pribadi nggak terlalu rumit sebetulnya. Memang ada pajak yang rumit. Ya, kalau kita ngomong perusahaan ini punya 200 anak perusahaan, ya kalau itu rumit. Ya dari perusahaannya aja udah rumit ya Pak. Ya, maksud saya Anda kan nggak usah mikirin yang benar. yang punya Anda seperti apa, yang Anda nggak paham sampaikan nanti kami jelaskan. Ya nggak usah khawatir ya, semuanya free of charge. Dan beberapa kelas online tadi sudah dibilang sama Pak Bapak adalah gratis. Sangat-sangat bisa untuk ikutan. Jadi teman-teman ayo kita lebih melek lagi tentang pajak, jadi kita lebih aware lagi dan juga lebih tahu sebenarnya kamu sudah masuk di kategori wajib pajak tadi atau belum gitu. Jadi mulai ada bayangan dan mulai lebih tahu lagi apakah kamu sudah wajib lapor pajak. Kalau misalkan ternyata sudah dan udah tahu, sama kayak Doy gitu karyawan di Phoenix Radio Bali, kita harus lapor sebelum akhir Maret untuk penghasilan 2022. Jadi itu juga dilaporkan, di-upgrade lagi untuk pemutakhiran data secara mandiri ya. Dari Pak Agrah closing statement. Baik, saya mengucapkan terima kasih. Ini formal ya, sebagai Kakanwil bahwa tahun ini cukup baik ya secara pertumbuhan penerimaan dibandingkan dengan tahun lalu. Artinya satu, bahwa kondisi ekonomi di Bali sudah cukup baik ya. Terus kemudian yang kedua, kesadaran wajib pajak juga meningkat. Ya, artinya edukasi, sosialisasi, penyuluhan yang kami lakukan apapun bentuknya, baik langsung ataupun online, ataupun lewat radio ataupun lewat televisi, ini cukup berhasil. Tapi bukan berarti semua wajib pajak di Bali ini sudah comply. Jadi kami menangkapnya adalah itu bukan tidak patuh, tapi lebih karena wajib pajak tidak mengerti. Ya, jadi jangan bosan-bosan untuk bertanya kepada kami. Betul lah, karena kami akan jelaskan. Anda nggak perlu bayar pajak. Anda harus bayar pajak tapi segini loh. Gitu. Kalau ngitungnya kegedean kan nggak enak juga ya. Iya benar. Betul. Kami siap melayani Anda, kami siap membantu Anda anytime anywhere gitulah. Pak, terima kasih banyak hari Sama-sama, ini. Sekali lagi buat Viners yang dengerin di On Air, ada Bapak Anggrah Warsono, beliau adalah Kepala Kanwil DJP Bali yang sudah berbagi cerita banyak hal untuk sore hari ini. Dan Doi rasa ini obrolan sangat penting, jadi kita tahu pajak jadi nggak berat-berat banget, ngobrol dibikin santai seasik mungkin. Dan doakan mudah-mudahan mungkin ya 1 bulan sekali beliau bisa mampir untuk mengupdate lagi pengetahuan kita supaya kita tahu menjadi orang yang taat pajak atau wajib pajak yang taat pajak. Jangan lupa dibayar pajaknya ya. Dan terima kasih juga yang sudah dengerin. Dodio Sandra pamit. So keep your imagination and always try to make it come true. Bye-bye.